Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang sekali kita saat ini boleh bersama-sama menyatukan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selama seminggu ini Tuhan sudah senantiasa memberkati kita. Mari kita ambil waktu sejenak, kita tanggalkan aktivitas kita yang lain untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu untuk saat ini. Kita mau berdoa menghadap Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan senantiasa limpahkan kepada kami. Setiap kali kami bangun dari tidur kami Tuhan, kami boleh menghirup udara yang segar. Itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Bahkan setiap kali kami tidak memintanya, Engkau senantiasa dengan penuh kasih setia memberikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau membuka hati kami mau menyiapkan hati kami untuk memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus hadir saat ini, di tempat kami berada, di hati kami, agar setiap kami dilayakkan untuk menaikkan doa dan pujian kami kepada Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kita, karena hanya bagi Dia segala pujian kita. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, ku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku.
kasih Tuhan, marilah ibadah saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Allah adalah Maha Kasih dan penuh ampunan bagi orang yang mengakui segala dosa dan kesalahannya. Marilah jemaat Tuhan kita bersama-sama menerima berita anugerah. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Bagi setiap orang yang diampuni dosanya, dengarkanlah firman-Nya dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah bersama-sama kita memujikan nama Tuhan. Yesus adalah satu-satunya penolong kita. Jemaat kita bersukacita bersama-sama. Kita bertepuk tangan bahwa Allah sudah mengasihi kita dan menjanjikan penolong itu bagi kita. Setiap kita boleh menaikkan puji-pujian dengan penuh sukacita. Bersama-sama kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan bersaat teduh sejenak. Kita boleh merasakan kasih Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, agar senantiasa janjinya tergenapi di dalam hidup kita. Ku nanti janji Allah. Saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama menantikan janji-Mu tergenapi dalam hidup kami.
di dalam Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, kita senantiasa beroleh janji Tuhan. Biarlah segala yang terbaik terjadi dalam hidup kita. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah sebelum kita bersama-sama menerima sabda Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu menyiapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu memohon, biarlah Allah Roh Kudus menolong memampukan kami. Bukan hanya membaca, mendengar, tapi mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan menerima firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes pasal ke-14 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman-Nya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu akan melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian sabda Tuhan, berbahagialah kita yang menerima firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah saat ini, jangan gentar, Allah mencurahkan Sang Penghibur. Bacaan yang kita sudah terima bersama-sama, juga terkait tadi dengan lagu-lagu pujian yang sudah kita hantarkan bagi Tuhan. Kita diingatkan
bahwa Yesus itulah satu-satunya penolong, yaitu lagu yang kita kenal mulai dari sekolah minggu. Dan kemudian pada saat ini kita dibawa kepada suatu janji Tuhan yang indah, yaitu hadirnya penolong, sang penghibur. Dan itu adalah Roh Kudus yang tinggal bersama-sama dengan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, apabila hari-hari ini kita mengadakan percakapan kepada beberapa orang di sekitar kita, kira-kira yang dimaksud dengan jangan gentar, atau jangan takut, atau masalah-masalah apa yang saat ini sedang kita pikirkan? Kebanyakan di antara kita pasti akan membahas tentang corona, atau ada bahasa lainnya COVID-19 atau COVID-19. Mengapa itu menjadi kegentaran bagi sebagian besar, bahkan hampir seluruh orang di dunia ini? Karena ini sudah menjadi pandemi. Dan ini skalanya bukan hanya lokal, bukan hanya nasional, tetapi skala internasional. Apa yang kita takutkan dengan corona? Dan apa yang saat ini menjadi kegelisahan dan permasalahan? Dan itu juga menjadi permasalahan gereja. Corona bukan hanya masalah kematian yang diakibatkan dari pandemi corona itu sendiri, tetapi juga terkait dengan dampak sosial ekonomi yang saat ini sudah begitu dirasakan. Banyak jemaat yang sudah mengalami pemutusan hubungan kerja. Ada beberapa di antara kita bicara langsung, ada ya WhatsApp, menyampaikan kegelisahannya saat ini pada saat situasi yang sulit justru dirumahkan. Dan bahkan ada yang kemudian sudah dalam status pemutusan hubungan kerja. Saudara-saudara kita yang memiliki usaha, banyak yang macet, banyak yang tidak berjalan lagi. Transportasi tidak berjalan. Dan ini mengakibatkan dampak yang besar dari corona itu. Dan ini menjadi kegentaran, kegelisahan, ketakutan. Banyak yang muncul karena masalah-masalah itu kemudian terus berkembang. Kesulitan ekonomi juga akan menjadi permasalahan-permasalahan di dalam keluarga, di dalam kehidupan bersama. Di lingkungan-lingkungan kita dipasang portal, bukan hanya untuk menjaga social distancing-nya, supaya tidak ada perjumpaan atau membatasi pertemuan dengan orang lain. Tetapi sekarang lebih berfungsi untuk pengamanan, supaya tidak ada orang-orang jahat yang masuk di lingkungan kita. Ini adalah dampak-dampak yang kemudian muncul dari kegentaran, ketakutan, permasalahan corona. Kalau kemudian tema khotbah hari ini adalah jangan gentar, dan Allah akan memberikan penolong kepada kita. Apa korelasinya dengan kehidupan kita saat ini? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, memang khotbah ini, nats yang kita baca terkait adalah janji yang diberikan Tuhan Yesus ketika dia sudah mau terangkat naik ke surga. Dan kemudian Tuhan menjanjikan kepada para murid dan semua orang percaya yang waktu itu menghadapi tekanan dari Kaisar Romawi, tekanan dari permasalahan-permasalahan yang ada, kegelisahan, ketakutan. Dan Tuhan mengatakan, kamu tidak akan menjadi yatim piatu. Aku akan mengirimkan seorang penolong kepadamu. Di dalam bahasa asli dari nats ini, dikatakan bahwa penolong, penghibur itu katanya adalah, kata aslinya adalah parakletos. Parakletos adalah seorang yang dipanggil untuk datang menolong. Jadi kalau waktu itu ada sebagian orang percaya dengan permasalahan, ada penindasan, ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan ketakutan. Dan penolong adalah kekuatan yang diberikan Tuhan agar jemaat berani menghadapi masalahnya, keluar dari masalahnya dan menjadi pemenang. Dan janji Tuhan itu nyata dengan kemudian di dalam pembahasan kita selanjutnya,
khotbah-khotbah minggu selanjutnya, bagaimana nanti akan datang peristiwa pencurahan atau turunnya Roh Kudus, Sang Penghibur yang dijanjikan Tuhan itu. Parakletos itu adalah kekuatan, penolong, dan tentu itu terkait dengan kegentaran, ketakutan, permasalahan yang sedang kita hadapi. Kalau di waktu itu adalah permasalahan yang dihadapi oleh jemaat, orang-orang percaya pada gereja-gereja mula-mula, dan sekarang itu berarti janji Tuhan yang sama diberikan kepada umat Tuhan pada zaman ini dengan ketakutan yang berbeda, dengan kegelisahan yang berbeda, konteks sosial ekonomi yang berbeda, tetapi janji Tuhan sama. Janji Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Dan inilah yang harus kita bersama-sama pegang. Untuk apa kita dikuatkan dengan kekuatan penghibur itu? Dan bagaimana kekuatan penghibur itu akan menyertai kita, orang-orang percaya? Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang akan mendapat penghiburan atau kekuatan dari Roh Kudus Parakletos. Janji Tuhan ini diberikan hanya kepada orang-orang percaya. Dan itu adalah saya, dan itu adalah saudara-saudara semua. Tuhan berjanji akan memberikan penolong, penghibur kepada kita. Tentu yang pertama untuk mengatasi kekhawatiran, ketakutan, kegentaran yang kita pegang saat ini. Tetapi Tuhan tidak pernah membawa kita hanya berhenti kepada permasalahan pribadi kita. Karena kita tidak diutus Tuhan untuk menjadi orang-orang yang egois, yang hanya memikirkan permasalahan kita sendiri. Tuhan memanggil kita untuk menjadi umat pemenang. Dan Tuhan kemudian akan mengutus kita untuk memenangkan orang lain. Kalau Tuhan sudah menolong kita dengan kekuatan Roh Kudus yang tinggal bersama kita, dan kita mampu menghadapi dan memenangkan permasalahan, kegentaran, ketakutan yang ada pada diri kita saat ini, Tuhan juga memiliki rencana. Saya dan saudara akan dipanggil Tuhan, diutus Tuhan, menolong orang-orang yang ada di sekitar kita yang sekarang ini begitu banyak yang gentar, begitu banyak yang gelisah, begitu banyak yang takut karena kondisi yang begitu berat kita hadapi saat ini. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang perlu kita renungkan saat ini dan nanti akan kita doakan bersama-sama. Saya akan mengajak jemaat untuk berdoa sesudah khotbah ini selesai. Mendoakan kegentaran apa? Kegelisahan apa, ketakutan apa, masalah apa yang ada pada dirimu yang saat ini belum terselesaikan. Ingat, dan nanti kita akan bersama-sama bawa kepada Tuhan. Kita anggap masalah itu ada di genggaman tangan kita, dan kita bawa kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita pasang tangan kita di dada, dan kita berdoa. Dan Tuhan akan memberkati, menjawab segala permasalahan dan doa-doa kita semua. Karena itu Bapak Ibu, saudara sekalian yang ada di rumah, yang ada dimanapun berada, yang saat ini mengikuti ibadah online ini. Sesudah kita meyakini bahwa Parakletos yang dijanjikan Tuhan, Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus itu sudah tinggal bersama-sama dengan kita. Mari, saya mengajak untuk kita sekarang berposisi bukan lagi sebagai umat atau jemaat yang ketakutan. Bukan lagi kita yang takut terhadap permasalahan COVID, Corona. Takut dengan permasalahan sosial ekonomi, takut dengan permasalahan keluarga, keamanan, dan sebagainya. Memang itu masalah kita. Tetapi kita harus melihat janji Tuhan. Kita bukan yatim piatu. Kita tidak sendiri menghadapi segala permasalahan dan ketakutan itu, tetapi kita dalam bimbingan Roh Kudus. Penyertaan Roh Kudus dan kita akan dimampukan untuk menang dari segala permasalahan yang kita hadapi saat ini.
Karena itu pergumulan yang saat ini perlu kita renungkan adalah untuk apa Tuhan memenangkan kita. Tuhan memenangkan kita, memanggil kita untuk menjadi orang, utusan. Di mana di sekitar kita begitu banyak. Di rumah kita sendiri, keluarga kita sendiri, di keluarga besar kita, di lingkungan kita, di tempat kita bekerja, bahkan di jemaat kita berada. Apalagi kalau kita berpikir secara nasional, bangsa kita, dan seluruh dunia yang sekarang ini sedang menghadapi ketakutan, kegentaran. Tuhan memanggil dan mengutus kita. Jangan berdiam diri. Berdoalah untuk mereka. Bergeraklah untuk mereka. Salurkanlah kemenangan kasih yang sudah kita punya kepada mereka. Kita bisa melakukan. Bahasa yang sekarang kita ikuti dari program pemerintah, bagaimana kita menjaga diri, melindungi sesama. Jogo tonggo, ada istilah bagaimana kita harus care, empati, perhatian kepada orang-orang di sekitar kita. Bantulah mereka. Dan sekarang ini waktunya untuk kita menunjukkan bahwa umat-umat pemenang itu tidak egois, menang untuk dirinya sendiri. Dihibur, dikuatkan untuk dirinya sendiri, tetapi kita dikuatkan untuk menguatkan orang lain. Kita ditolong untuk menolong orang lain. Kita dihibur untuk menghibur orang lain. Dan itulah makna dari turunnya Roh Kudus. Para murid dikuatkan bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk memenangkan dunia. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Para murid diutus itu dan Roh Kudus yang menguatkan mereka. Dan ujung dunia itu adalah kita saat ini. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan nanti kita akan bersama-sama merenungkan ini, merefleksikan ini semua di hadapan Tuhan. Khotbah kita sederhana, tetapi komitmen kita jangan sederhana. Kita dipanggil Tuhan. Kita sudah dihibur, mari kita menghibur orang lain. Kita yang sudah dikuatkan, mari kita menguatkan orang lain. Dan tadi kita menantikan janji Tuhan itu, Tuhan sudah menguatkan kita. Dan biarlah kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan bersaat teduh. Kita akan bersama-sama dengan tim musik, dengan singer kita akan menyanyikan lagu yang tadi kita bersama-sama menyanyikan. Ku nantikan janji Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, taruh masalahmu itu dalam iman kita. Letakkan di dada kita. Kita bersaat teduh. Kita nanti akan berdoa bersama-sama. Ku nantikan janji Allah digenapi di dalam. Janji Allah digenapi dalamku. Ku
pikirkan saat ini tentang ketakutan, kegetaran itu, kita bawa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji-Mu bahwa umat percaya, para murid dan juga kami saat ini tidak menjadi yatim piatu. Tetapi di dalam permasalahan, kegentaran, ketakutan yang kita hadapi, Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus menghibur kami, Roh Kudus menguatkan kami, sehingga kami mampu untuk berdoa, dan kami mampu untuk menghadapi segala perkara permasalahan yang ada dalam hidup kami. Dan bukan hanya permasalahan kami, tetapi apa yang terjadi di jemaat kami, dan juga di masyarakat, bangsa, dan negara kami yang saat ini ada dalam kegentaran ketakutan menghadapi pandemi corona. Bahkan seluruh dunia ya Tuhan, kami sedang bersama-sama berjuang untuk melawan corona. Mampukan kami Tuhan, biarlah Roh Kudus berkarya nyata dalam hidup kami dan juga melalui kami, umat-umat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat. Kami bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur pertolongan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami percaya bahwa Tuhan mendengar doa kami dan Tuhan akan menjawab doa-doa kami. Haleluya. Mari kita yang percaya baik di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, yang percaya kita katakan Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri, kita mau mengakui iman rasuli, kita mengakui iman percaya kita kepada Tuhan. Jemaat boleh menaruh tangan kanan di dada, kita akan mengakui iman rasuli dengan pujian Aku Percaya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bersama-sama kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan akan kita naikkan dengan dasar dalam 1 Petrus 3 ayat 17. Barang siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jemaat yang kasih dalam Tuhan, marilah kita mengaturkan persembahan dengan penuh sukacita, dengan diiringi dengan pujian, bawa persembahan. Dengan penuh sukacita kita menaikkan persembahan kita kepada Tuhan. Bawa persembahanmu
kita menghaturkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur mempunyai Allah yang senantiasa menolong kehidupan kami. Allah yang senantiasa menjadi penghibur dalam hidup kami. Allah yang senantiasa mencurahkan berkat kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mengaturkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, Tuhan layakkan, Tuhan sucikan. Sehingga persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan Tuhan. Kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan di dalam kami. Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa tercurah. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan. Kiranya kasih, berkat, hikmat Tuhan senantiasa menyertai saudara kami ini. Sehingga boleh melakukan tugasnya dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama kita akan menerima pengutusan dan berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan membawa berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Kami selalu mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Tuhan, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus